Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya materi hari ini. Ya, langsung saya share slide-nya. Nah, ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang besaran dan sistem getaran. Ya. Jadi udah masuk bab baru. Jadi bab setelah rotasi, yaitu bab 6 tentang getaran atau osilasi getaran ya kalau nggak salah judulnya ya. Getaran atau osilasi. Jadi ini bagian pertama. Bagian pertamanya tentang besaran dan sistem. Jadi maksudnya besaran-besaran apa yang berkaitan dengan getaran ya. Terus yang kedua sistem sistem apa saja yang merupakan getaran. Ya. Sistem getaran maksudnya ya. Nah itu bagian pertama yang saya bahas hari ini. Nanti minggu depan ya kita bahas bagiannya kedua yaitu perpaduan getaran ya. Untuk ini hari Senin ya, untuk hari Rabunya nanti diisi asisten ya. Asistensi yang keempat ya. Ya, jadi ini saya bahas dalam 2 pertemuan, hari ini sama minggu depan gitu ya. Oke, langsung ya ke berikutnya ya. Nah, ini adalah tentang contoh getaran ya. Contoh getaran seperti ini. Pernah lihat video kayak gini nih ya? Pernah lihat video kayak ini di YouTube barangkali ya? Jadi ada 4 bola di sini ya. Ada 4 bola yang diam, bola dari logam mungkin ya. Bola dari logam mungkin ya. Ini bola yang diayunkan, nanti bola ini menumbuk bola yang lain, ya. Kemudian nanti yang berayun bola yang di ujung satunya ya nanti ya, melanjutkan ayunannya begitu ya. Jadi sebetulnya kalau seperti ini sebetulnya ini adalah problem gabungan ya antara osilasi sama tumbukan. Jadi ada tumbukannya, ada osilasinya, juga ada ininya nanti ya. Ada tentang kekalahan energi. Kalau apa itu? Kalau kita anggap semuanya gaya konservatif begitu ya. Oke, nah ini kita mulai sistem getaran yang pertama ya, yang biasanya paling sering dipakai untuk menjelaskan tentang getaran, yaitu sistem yang pertama itu namanya sistem pegas massa. Ya. Jadi sebuah balok bermassa M diikatkan pada pegas yang di diikatkan atau ditancapkan pada dinding ya. Lalu nanti gasnya kan berayun ini kanan kiri kan gitu ya. Kanan kiri. Jadi mula-mula bekasnya ditarik gitu ya, lalu dilepas sehingga nanti bekasnya balik ke posisi setimbang ya. Posisi setimbang atau posisi stabilnya gitu ya. Lalu setelah sampai di posisi setimbang ternyata dia nggak berhenti ya, tapi tetap lanjut ya. Lanjut sehingga nanti berakibat apa? Pegasnya tertekan ya sekarang ya. Nah, setelah tertekan maksimal nanti dia akan balik lagi ya. Melalui titik setimbang nanti sampai pegasnya molor lagi ya. Molor lagi nanti balik lagi ke titik setimbang, pegasnya tertekan lagi lah itu berlangsung terus ya, berlangsung terus bolak-balik gitu ya. Itu yang disebut dengan nama getaran ya. Jadi getaran ini sebetulnya adalah gerak bolak-balik ya, gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang ya. Titik setimbang itu ya ini, titik yang di tengah ini, titik yang X sama dengan 0 itu tadi ya. Nah itu. Nah sebetulnya untuk menganalisanya ya karena ini kan tentang gerak ya, gerak ya, dalam hal ini geraknya gerak tanlasi. Jadi bola geraknya kan geser ya, geser kanan kiri ya melalui titik setimbang. Maka nanti kita gunakan hukum 2 Newton ya untuk gerak tanlasi. Yaitu ini kan gayanya kan gaya pegas ya, gaya pegas. Nanti gaya pegasnya ini saya sebut dengan nama gaya pemulih ya. Jadi kenapa kok gaya pegas ini gaya pemulih? Karena gaya pegas ini yang akan yang akan mengembalikan balok M itu ya ke titik setimbang. Jadi ketika baloknya berada di kanan nanti dia akan ditarik
oleh gaya pemulih ini ke kiri supaya ke titik setimbang. Begitu pula sebaliknya, kalau gaya berada di sebelah kiri, maka nanti gaya pemulihnya adalah akan mengembalikannya dia ke kanan ya untuk menuju titik setimbang. Jadi gaya pemulih itu prinsipnya itu apa? Selalu berlawanan dengan posisi ya. Seperti ini ya, seperti yang di atas ini kan ya. Di atas ini kan gaya apa itu namanya itu? Posisi pegasnya kan ada di kanan ya. Gaya pemulihnya ke kiri. Sebaliknya di gambar yang bagian bawah ini kan, posisi pegasnya kan di kiri, gaya pemulihnya ke kanan. Pokoknya gaya pemulih itu berlawanan dengan posisi. Makanya nanti diberi tanda negatif itu ya. Negatif ini loh ya. Fs kan gaya pemulih itu sama dengan apa? Minus Kx ini ya. Fs itu sama dengan minus Kx begitu. Minus Kx ya. Terus Fs kan M kali A ya. M kali A-nya dikasih lambang X karena arah geraknya sumbu X ya. Baik kanan maupun kiri. Sehingga nanti kalau kita tuliskan kan ini loh. Min Kx sama dengan MAX kan boleh saya tulis ini kan. MAX plus Kx sama dengan 0 ya. Tinggal ini saya pindah ya. Min Kx yang di sebelah kiri saya pindah ke kanan, maka nanti 0 sama dengan MAX plus Kx gitu ya. Nah, nanti kemudian kan kita tahu A itu kan turunan dari kecepatan ya. Sementara kecepatan kan turunan dari posisi. Maka nanti percepatan AX boleh saya tulis sebagai ini. D kuadrat X per dt kuadrat ya. Sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan ini D kuadrat X per dt kuadrat ya. Plus K per MX sama dengan 0. Nah, itu yang disebut dengan nama persamaan getaran ya. Persamaan getaran untuk sistem pegas massa. Ini loh, ini ya persamaannya itu ya. Nah, sekarang apa solusi dari persamaan ya? Apa penyelesaian dari persamaan? Jadi solusi itu penyelesaian. Sama kayak persamaan kuadrat kan ada solusinya ya, sama. Pakai solusinya diperoleh pakai rumus kan, ya, rumus ABC kayak gitu kan. Rumus ABC adalah solusi untuk mendapatkan persamaan kuadrat kan gitu. Ini juga gitu. Persamaan getaran ini ya punya solusi ya. Solusinya ada dua macam. Ini solusinya itu ya. Solusi pertama bisa menggunakan kosinus ya, fungsi kosinus, atau bisa menggunakan solusi sinus ya. Jadi ada dua solusi. Solusi kosinus maupun solusi sinus. Ya, itu ya. Itu ya. Jadi solusinya nanti ini. Katakanlah misalkan saya tinjau yang solusi pertama ya. Jadi ini X sama dengan A cos omega T plus V. Nah itu sebentar, berikutnya apa nih Pak? Ada penjelasannya enggak? Oke, ada ya. Oke. Selanjutnya yang berikut aja ya. Selanjutkan ini ya. Jadi tadi kan persamaan getarannya kan ini ya tadi ya. Persamaan getarannya kan ini gitu ya. D kuadrat X per dt kuadrat ya plus K per MX sama dengan 0. Ini adalah solusinya. Salah satu ya. Katakanlah saya pilih salah satu solusinya adalah yang akan saya bahas ini adalah A cos omega T plus V. Ya. Nah ini perlu saya jelaskan. A itu apa? A ini nanti menyatakan amplitudo dari getaran gitu ya. Jadi A menyatakan amplitudo getaran ya. Kalau X ini simpangan ya. X itu menyatakan simpangan terhadap waktu. Jadi simpangannya kan berubah terhadap waktu. Namanya juga bergetar ya. Simpangannya kan berubah-ubah. Dan nanti ada namanya A. A ini simpangan terbesar. Simpangan maksimum ya, amplitudo. Kemudian ada lagi ini omega. Omega ini namanya frekuensi sudut. Ya, frekuensi sudut. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu dalam 1 detik ya, dia melakukan getaran ya, berapa radian ya dalam radian. Tapi biasanya lebih banyak dipakai itu bukan frekuensi sudut, tapi frekuensi. Kalau frekuensi satuannya kan hertz. Hertz itu artinya berapa kali bergetar ya, dalam 1 detik. Tapi kalau omega kan berapa radian ya. Jadi 1 kali getaran itu 2pi lah, Kak. Gampangnya gitu ya. 1 kali ayunan, 1 kali getaran itu 2pi radian. Ya kayak 1 putaran gitu ya. Jadi 1 getaran itu sama boleh kita anggap sebagai 1 putaran. 1 putaran kan 2pi radian. Terus dikali T ya, T waktu ya. Terus V itu apa? Sudut
sudut awal getaran. Jadi pada saat dia memulai getaran itu berada di sudut berapa ya. Kalau contoh yang tadi itu ya, contoh yang tadi ya, yang tadi yang ini. Nah ini. Nah, kayak gini nih. Ini kan awalnya kan di sini nih ya. Nah, awalnya di sini. Awalnya di sini. Jadi kalau awalnya di sini berarti kan kalau pakai kosinus ya sudut awalnya 0 gitu ya. Kan kita tahu sinus itu kan nilainya kan yang paling dimulai dari 1 ya. Dimulai dari nilai maksimum begitu ya. Nah, terus lanjut. Nah, terus kemudian kalau itu saya turunkan terhadap waktu nanti menjadi yang namanya kecepatan ya. Kecepatan getaran. Jadi kecepatan getaran itu kan turunan posisi terhadap waktu ya. Maka nanti sama aja dengan kita mencari turunan kosinus. Turunan kosinus itu adalah negatif sinus ya ini ya. Turunan kosinus adalah negatif sinus tapi ada ininya ya dikali omega. Ya, oke. Minus omega A sin omega T plus V. Oke ya. Kemudian kalau saya turunkan lagi nanti dari kecepatan menjadi percepatannya. Jadi ini ya. Jadi nanti ya turunan sinus menjadi cos gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti jadi omega kuadrat ya. Kalau tadi kan pokoknya setiap penurunan dikali omega ya. Turunkan 1 kali dikali omega. Turunkan kali lagi dikali omega lagi nanti jadi omega kuadrat. Gitu. Nah, kemudian ya sebetulnya kalau berikutnya ini kan intinya kan mau mencari makna dari omega itu ya. Omega itu apa? Omega itu sangat berkaitan dengan sistem getarannya ya. Kalau sistem getarannya itu pegas dan massa ya ini omega kuadrat sama dengan K per M. K itu konstanta pegas, M itu massa balok ya. Jadi ini rumus ini adalah untuk apa? Sistem pegas massa ya. Tapi kalau sistemnya misalkan bandul nanti lain lagi gitu ya. Sistemnya apa lagi? Sistemnya itu berupa ombak nanti lain lagi gitu ya. Ombak atau ya nanti. Jadi bergantung pada sistemnya. Kalau sistemnya pegas massa ya ini omega kuadrat sama dengan K per M gitu ya. Nah, kemudian dari rumus ini nanti kan kita bisa menentukan periodenya bagaimana, frekuensinya berapa. Jadi isinya omega ini sebagai kunci pembukanya ya. Kalau omeganya tahu, nanti saya bisa nyari periodenya. Periode itu apa? 2pi dibagi omega ya. 2pi berarti kalau omega kuadrat K per M, maka periode nanti apa? 2pi akar ya. Soalnya kan kuadrat itu ya. Jadi akar M per K. Kalau frekuensi, kebalikan dari periode ya. Sehingga nanti jadi apa? 2pi akar K per M. Nah, begitu ya. Terus berikutnya apa ini? Tentang kalau pegasnya pegas gabungan ya. Nah, kalau pegas gabungan kan ini bisa dua macam cara menggabungnya ya. Bisa seri, kayak ini kan seri nih ya. Kalau seri bisa juga yang paralel. Nah, ini ya. Kalau seri, maka nanti yang perlu kita itu adalah konstanta pegas dari gabungannya ya. Konstanta pegas gabungannya kalau seri pakai seper ini ya, seper K. Nanti ini kan seper K, seper K1, seper K2, seper K3 dan seterusnya. Pokoknya seper K ya. Jadi pegas gabungannya ya, pegas itu adalah seperkanya, total seperkanya ya. Tapi kalau kayak gini, ini kan paralel ya. Kalau paralel maka nanti K gabungannya ya, itu nanti jumlah langsung ya. Jadi maksudnya kalau paralel dijumlah langsung, tapi kalau seri pakai seper ya. Jadi yang dijumlah itu sepernya ya. Nah itu. Terus kemudian berikutnya ini, nah sekarang tadi sudah ya. Tadi sudah saya bahas untuk sistem yang apa tadi? Gas massa. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua yaitu apa? Bandul matematis. Jadi sistemnya lain. Jadi bukan pegas tapi bandul ya atau ayunan ya. Bandul matematis.
Kenapa kok disebut matematis? Jadi gini, biar nanti nggak menimbulkan kebingungan, bandul itu kita bedakan menjadi dua macam ya. Bandul matematis sama bandul fisis. Bedanya apa? Kalau bandul matematis itu tinjauannya itu partikel atau titik. Jadi benda yang berayun, ya itu diperlakukan sebagai partikel atau titik, benda titik. Sementara kalau bandul fisis itu ya yang berayun itu diperlakukan bukan partikel tapi apa sebagai benda tegar ya. Bedanya itu ya. Kalau bandul matematis itu objeknya atau benda yang berayun itu partikel, tapi kalau bandul fisis itu yang benda yang berayun itu adalah benda tegar. Bedanya itu saja kok ya. Cuma kenapa kok yang satu diberi nama matematis, yang satu diberi nama fisika gitu ya. Itu kaitannya sih. Jadi gini, kalau matematis kan lebih fokus ke perhitungannya ya. Di metode perhitungannya. Kalau fisik kan ya perhitungan juga sih, tapi juga ada pengaruh di ukuran dan bentuk benda. Nah, itu bedanya di situ ya. Jadi ukuran dan bentuk benda menjadi ikut menentukan. Tapi kalau di bandul matematis tidak ya. Kan titik ya. Titik itu kan bentuknya ya titik. Ukurannya ya kecil kan gitu. Jadi itu ya. Jadi lebih banyak aspek hitungannya ya daripada kalau yang bandul fisis ya. Kalau bandul fisis kan juga melibatkan fisik dari bendanya ya. Ya ukurannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nah, itu ya. Sepintas ya tentang perbedaan antara bandul matematis dan bandul fisis. Nah, yang membedakan itu hanya masalah gaya pemulihnya saja ya. Kalau yang tadi, yang pegas massa itu gaya pemulihnya kan gaya pegas. Ya, yang menyebabkan dia bergetar ya. Kanan kiri kan gaya pegas. Kalau seperti ini yang menyebabkan dia berayun itu apa? Ada yang bisa jawab barangkali ya. Yang menyebabkan dia itu berayun itu apa itu ya? Yang menggerakkan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada ini ya nggak mungkin terjadi ayunan. Ada yang tahu kenapa ya? Yang menjadi penyebab sampai dia itu berayun itu apa? Kalau yang tadi kan gaya pegas, ya sebagai penyebab ya. Soalnya kalau nggak ada pegasnya kan nggak mungkin berayun ya. Nah kalau ini apa ini yang menyebabkan dia berayun itu? Ada yang bisa jawab? Mungkin momentum, Dava, Pak. Dava ya. Apa Dava? Gimana Dava? Momentum Momentum apanya Dava? dari si bandulnya. Penyebab itu kayak gaya gitu loh, Dava. Oh, guys. Ya gayanya, gaya apa gitu loh. Kayak tadi kan gaya pegas. Penyebab gerak itu kan gaya. Kira-kira apa? Mungkin dorongan atau tarikan, Pak. Iya. Permisi Gaya, Pak, menjawab Pak. gaya. Gaya, gitu loh. Gaya itu Menjawab, kan, Pak. bentar. Gaya itu kan ya tarikan dan dorongan. Tarikan dorongan kan gaya. Tapi gaya apa gitu? Tangan maksudnya ya. Gimana? Atau ada yang bisa jawab lainnya? Siapa yang? Mungkin gaya gravitasi Pak. Nah itu jawabannya ya. Itu jawabannya. Yosua tadi ya. Iya Pak. Iya. Ya benar yang dikatakan Yosua. Gaya gravitasi ya. Kan kalau nggak ada gravitasi kan nggak mungkin berayun ya. Itu yang membedakan. Kalau tadi ada yang jawab tarikan atau dorongan, ya itu kan sebagai ini kan istilahnya sebagai pemicunya ya. Kita tarik dulu terus kita dorong ya. Seperti kayak kalian main ayunan itu ya. Itu kan hanya sebagai pemicu ya, sama istilahnya bukan pemicu, pengganggunya ya. Sebagai pengganggu atau pemicu lah lebih tepatnya ya kan. Jadi supaya berayun kan perlu kita ganggu gitu ya. Sama kayak supaya timbul bunyi kayak harus kita pukul kan gitu ya. Misalkan apa ya pintu ya supaya timbul bunyi harus kita ketuk kan gitu ya. Itu kan sebagai pemicu ya. Tapi sebetulnya penyebabnya itu ya ya gaya gravitasi gitu ya. Gravitasi ini yang menyebabkan dia berayun ya. Tapi kalau pemicunya ya tadi di apa itu sih didorong dulu terus. Tapi bukan yang menjadikan dia berayun ya gravitasi itu ya.
Coba nih, tahu dari mana ya? Coba lihat ini ya. Ini kan coba lihat ya. Nah ini loh. Coba lihat ini loh. Apa ini? Fs ini ya. Fs sama dengan apa? Mg sin theta. Ini Mg itu kan gaya berat, gaya gravitasi ya. Kenapa kok sin? Iya. Soalnya yang menggerakkan itu yang sin. Yang cos tidak. Yang cos itu apa? Menyebabkan arahnya apa? Tegak lurus dengan gerakan ya. Dalam hal ini itu apa? Melawan ini tegangan tali ya. Ya, jadi yang menjadi pendorongnya yaitu apa itu? Mg sin yang ini loh. Nah, itu sebagai gaya pemulihnya gitu ya. Dan nanti persamaan getarannya ini nanti ya, d kuadrat theta dt kuadrat plus gl sin theta sama dengan 0 gitu ya. Terus jangan lupa nanti tetanya harus kecil. Kecil itu berapa? Nggak boleh lebih dari 15 derajat. Ya, tujuannya apa? Supaya sin theta boleh saya ganti theta gitu. Ya, sin theta boleh kita ganti theta kalau apa? Kalau sudutnya kecil, yaitu apa? 15 derajat, tapi tetanya nggak boleh pakai satuan derajat. Tetanya harus dalam satuan radian gitu loh. Jadi ini loh yang di berikutnya ya ini kan d kuadrat theta per dt kuadrat plus g per theta. Ini tetanya harus dalam satuan radian bukan derajat. Nah itu ya. Jadi itu. Jadi kalau sudutnya kecil yaitu kurang dari 15 derajat, nanti persamaan getarannya ya itu tadi persamaan bandul matematis gitu ya. Sehingga perbedaannya itu nanti. Jadi nanti omega kuadratnya sama dengan apa? G per L. G itu gravitasi, L itu panjang talinya. Kalau tadi kan K per M ya. Sekarang ini apa? G per L gitu ya, yaitu gravitasi sama panjang tali gitu ya. Itu tadi ya. Jadi untuk bandul fisis, maaf. Untuk bandul matematis tadi apa? Omega kuadrat G per L. Sekarang berikutnya untuk bandul fisis ya, yang dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk bendanya. Jadi tentunya lebih rumit ya kalau bandul fisis ya, dibandingkan dengan bandul matematis. Kadangkala orang menyebut bandul matematis itu dengan istilah bandul sederhana ya. Bandul sederhana itu bandul matematis. Kalau yang bandul rumit ya ini bandul fisis ini. Terus penggeraknya apa? Penggeraknya ya gravitasi ya. Baik bandul fisis maupun bandul matematis ya. Itu penggeraknya atau gaya pemulihnya itu ini ya. Gravitasi ini kan Mg nih ya. Mg di sin theta ini torsi ya. Torsi yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi atau gaya berat ini kan. Ini loh Mg ini kan ya. Menimbulkan torsi pada poros ini ya. Porosnya bandul ini ya. Oh ini porosnya bandul ya. Titik ayunnya, titik ayun bandul itu ya. Ini kan berapa torsinya ya ini ya. Mg dikalikan ini kan d sin theta ya atau ini ya. Jarak tegak lurusnya itu. Ya, sehingga nanti akan bisa kita tuliskan ini persamaan bandulnya ini kan d kuadrat theta per dt kuadrat plus mgd per i ya. I ini adalah apa? Momen inersia. Momen inersia dari bandulnya ya terhadap porosnya ini. Sin theta yang tadi itu ya. Nah, sama kayak tadi kita hanya membahas untuk yang sudut kecil. Sehingga nanti sin theta bisa kita dekati menjadi theta ya, sudut kecil tadi. Tapi jangan lupa dalam satuan radian gitu ya. Sehingga nanti ini d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan apa? Mgd per i theta. Nah ini nanti. Sehingga untuk hal seperti ini nanti akan kita dapatkan bahwa omega kuadrat sama dengan ini Mgd per i ya. Ini untuk bandul fisis ya. Kalau bandul matematis tadi kan G per L ya, G gravitasi, L-nya itu adalah panjang bandul. Kalau sekarang Mgd per I, I-nya momen inersia dari bandulnya, gitu ya. D itu apa? D itu jarak, inilah D ini ya. J itu jarak titik pusat massa ya.
pusat massa bandul terhadap poros bandul ya, itu D. Jadi D itu jarak pusat bandul terhadap poros bandul. Pusat massa bandul ya, terhadap poros bandul. Itu untuk bandul fisis. Nah, ternyata masih ada lagi, yaitu apa? Yang keempat ya, yaitu bandul puntir. Ya, jadi kita sudah mempelajari tadi apa itu sistem pegas massa ya, gaya pemulihnya gaya pegas. Rumusnya apa tadi? Omega kuadrat K per M. Terus yang kedua apa? Bandul matematis ya, gaya pemulihnya gaya gravitasi. Tadi rumusnya apa tadi? Omega kuadrat G per L kan gitu ya. Terus yang ketiga tadi apa? Bandul fisis ya. Pemulihnya sama, gaya gravitasi juga. Terus tadi apa? Omega kuadrat tadi apa? MGD per I ya, I momen inersia. Nah sekarang yang keempat yaitu apa? Bandul puntir. Nah kalau bandul puntir ini gaya pemulihnya apa ini? Apakah gaya gravitasi ini? Atau gini dulu, kalian sudah pernah tahu bandul puntir ya? Pernah tahu bandul puntir ya? Nih, ya, kalau nggak tahu ya harus saya jelaskan dulu. Bandul puntir itu apa? Ya tahu bandul puntir. Sudah pernah. Di SMA dulu pernah mempelajari tentang bandul puntir ya? Hah? Sudah pernah mempelajari nggak di SMA dulu? Belum, Pak. Belum ya, Pak. Belum tahu bandul puntir ya. Bandul puntir itu ini apa ceritanya itu ini ada ini ya. Katakanlah ini silinder ya. Anggap aja barbel lah gitu ya. Yang dipakai itu angkat besi gitu ya, angkat besi gitu ya. Mungkin terlalu berat jangan atau ya kayak beban lah, bebannya itu kayak barbel ya. Dari ya dari bahan apa saja sebetulnya ya. Dari bahan apa saja bisa, tapi biasanya dari logam ya. Katakanlah yang ini loh, silinder ini loh ya. Yang warna oranye ini ya. Terus kita gantungkan ke katakanlah apa ya? Atap ya. Ini atap gitu. Pakai batang ini ya. Batang apa misalkan ya. Pakai batang yang batangnya itu nggak kaku ya. Tapi bersifat lentur ya, tapi maksudnya itu ya nggak lentur banget sih, pokoknya tidak terlalu kaku ya. Misalkan batang logam lah, tapi batang logamnya lentur gitu ya. Nggak kaku kayak besi gitu, enggak ya. Pokoknya batangnya lentur lah. Ya ini kemudian ini saya puntir ya. Apa yang saya puntir ini loh? Saya putar sih, saya ganggu gitu loh. Saya ganggu misalkan tadinya di sini ya. Saya pelintir gitu ya, saya pelintir kecil aja ya. Ke kiri ya, saya pelintir gitu. Kan nanti apa yang terjadi kan batang ini kan terpuntir ini ya. Karena ini di barbel ini saya pelintir ya, saya putar, tapi bukan diputar sampai satu putaran enggak. Diputar hanya digeser beberapa derajat ini loh. Diputar gini ya. Nah, diputar gini ya, hanya beberapa derajat aja. Jadi nggak sampai satu putaran gitu. Katakanlah misalkan saya putar segini ini misalkan berapa ya? Misalkan katakanlah 5 derajat misalkan gitu ya, 5 derajat lah misalkan. Apa terjadi kan batang ini kan jadi terpuntir ya. Karena dia yang bagian atas kan tertancap kaku ya ke dinding, ke atap, sementara bagian bawahnya menyatu dengan barbel ini kan. Ya, jadi yang terpuntir itu batang ini loh. Nah, kalau dia terpuntir saya lepas ya, nanti dia akan membalikkan ke posisi semula ya. Yang tadinya saya geser ke mana nih? Saya putar ke kanan 5 derajat, nanti dia akan membalikkan lagi ke posisi awal kan gitu ya. Atau sebaliknya ya, saya putar ke arah yang berlawanan ya, yang ke sana ya, yang ke kiri ya, 5 derajat ya. Maka kalau saya lepas nanti dia akan membalikkan ke arah semula. Jadi batangnya terpuntir ke arah yang berlawanan. Sampai di sini bisa dimengerti ya tentang bandul puntir ya, dari penjelasan saya tadi ya. Atau masih belum ini? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Jadi yang terpuntir itu batangnya ya. Batang ini loh, batang untuk menggantung ini loh. Ya harus dari batang loh ya. Bukan dari benang loh ya. Nah, kalau dari benang berarti kan bukan bandul puntiran itu ya. Harus dari batang yang lentur ya, jangan batang yang kaku. Gitu. Jadi maksudnya itu gini loh, sebetulnya bandul puntir ini
mirip kayak pegas gitu ya. Itu kayak pegas lah. Cuma bedanya kalau pegas itu kan gerak baloknya kan translasi ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan gitu ya. Nah, kalau bantul putir ini geraknya kan nggak translasi, tapi rotasi gitu ya. Jadi sekian derajat ke kiri, sekian derajat ke kanan kan muter ini ya. Ini loh barbelnya ini loh. Jadi batangnya ini ya kayak sebagai pegasnya lah. Batang penggantungnya ini loh. Ini berperan seperti pegasnya lah, cuma pegas itu kan translasi ya. Kalau batang puntir ini kan rotasi ya. Terus yang silinder ini sebagai pengganti baloknya lah. Kalau digerak translasi tadi balok kan berupa balok ya. Bebannya kan berupa balok ya, M gitu ya. Dan ini kan diganti oleh ini silinder ini ya. Silinder ini sebagai inilah sebagai apa ini bebannya atau sebagai kalau tadi kan bebannya berupa balok ya di apa itu di sistem gas massa tadi ya. Jadi itu. Jadi kalau tadi di sistem gas massa kan saya menggunakan rumus F sama dengan M kali A ya. F gaya pegas, M massa balok, terus A percepatannya. Nah, sekarang kalau di bandul puntiran ya saya tidak menggunakan saya menggunakan hukum 2 Newton tapi untuk yang rotasi ya. Jadi nanti apa? Torsi sama dengan ya K kali theta ya. Tapi dikasih negatif ya. Negatif itu artinya antara torsi dan tetanya saling berlawanan. Artinya gaya pemulih kan. Gaya pemulih itu kan mengembalikan ke posisi semula ya. Minus artinya gaya pemulih. Artinya harus melawan arah gerak ya. Soalnya kalau nggak dilawan nanti dia nggak balik ya. Jadi perlu gaya pemulih supaya dia nanti balik ke titik setimbang gitu ya. Ya, sehingga nanti kalau digunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi nanti kalian akan mendapatkan ini nanti ya persamaan getaran untuk bandul puntiran yaitu ini nanti ya D kuadrat theta plus ini ya dt kuadrat sama dengan ini minus K per I theta ya. K tadi ini ya nanti jadinya ini ya. K itu apa sih? Ini ada K nih. Jadi gini. Kalau I kan momen inersia ya. Kalau K itu apa? K itu konstanta puntiran ya. Kalau dipegas itu namanya konstanta pegas ya. Ya, kalau dipegas namanya konstanta pegas. Kalau di sini kita sebut aja konstanta puntiran ya. Jadi kalau dipegas satuannya K itu kan Newton per apa? Satuan K kan Newton per meter ya. Kalau di bandul puntiran itu satuan dari K ya ini. Satuan torsi kan Newton meter ya. Terus dibagi satuan sudut. Satuan sudut berarti kan radian ya. Jadi satuan K itu Newton meter per radian gitu ya. Terus I momen inersia ya, momen inersia dari bandulnya, dari bebannya ini tadi gitu. Ya, sehingga nanti omega kuadratnya nanti jadi ini K per I ya. K ini konstanta puntiran, itu momen inersia. Nah, itu ya. Itu adalah tentang bandul puntir ya. Jadi kalau bandul puntir ini geraknya rotasi. Kalau yang saya bahas sebelumnya ya, itu geraknya kan translasi. Khusus bandul puntiran itu rotasi. Nah, terus kemudian ini ya, apa ini? Penentuan sudut fase. Yang tadi ya, yang theta tadi ya. Nah, ini ya, penentuan sudut fase. Misalkan satu osilasi ini langsung ke soal ya, sepertinya langsung ke soal ya. Jadi sudut fase itu maksudnya itu sinya tadi itu ya. Tadi kan kalian udah tahu ya, X simpangan ya, nah itu amplitudo ya, omega tadi apa kecepatan sudut ya, T waktu lah ini ya. Jadi sekarang kita akan bahas V. V ini yang tadi saya sebut dengan nama apa tadi? Sudut awal ya, sudut awal getaran atau di sini disebut dengan nama sudut fase awal maksudnya itu. Jadi ini ada dua kasus ya, dua kondisi. Gitu.
ini kondisi pertama, ya. Ini kondisi kedua. Bedanya apa? Kalau kondisi pertama itu balok berada di posisi terjauh. Posisi terjauh. Katakanlah misalkan kanan terjauh. Kalau di kedua ada apa? Balok di titik setimbang. Nah, itu dua kondisi yang saling bertolak belakang ya. Yang satu di posisi terjauh, yang satu di posisi 0 gitu ya. Ini. Jadi kalau yang kondisi pertama itu kan ini pada saat X sama dengan 0, mula-mula itu berada di terjauh, yaitu apa? Simpangan terjauh, yaitu amplitudo kan itu. Jadi gini kan. X0, A cos V sama dengan A gitu ya. Posisi terjauh. Maka nanti hasilnya apa? Oh, kalau gitu berarti apa? Berarti V-nya 0 gitu ya. Kan gitu. Ya kan kan cos berapa sama dengan 1 kan? Berarti kan cos 0 ya. Ini loh. Kan A cos V sama dengan A. Berarti kan cos V sama dengan 1 ya. Berarti sudut berapa yang sama dengan 1? Kan sudut 0 ya. Nah itu. Sehingga nanti kalau seperti itu maka nanti persamaan simpangannya ya ini X sama dengan A cos omega T ya. Nah itu. Tapi kalau kondisi yang kedua itu kan pada saat mula-mula dia di tengah ya. Jadi gini kan. Jadi misalkan ini ya. Ya pada saat mula-mula berarti kan pada saat X0 ya. Dia berada di tengah kan 0 berarti ya. Tengah-tengah kan 0, berarti kan titik setimbang 0 ya. Titik setimbang itu kan 0. Nah, gitu. Kemudian kalau apa ini? Maka situasi itu ya, berarti X0 0. Kemudian ini apa ini? Diturunkan ini ya. Ya, tadi ya. Kalau kecepatan ini kecepatan ya. Kecepatan omega dengan V0 sama dengan, nah ini ya. A omega, maka nanti sin V min 1, V min 2 dan demikian. Nah ini, jadi maksudnya untuk kondisi kedua ya, untuk kondisi kedua itu bermakna ya, bermakna bahwa sudut fase awalnya itu adalah minus pi per 2, minus 90 derajat ya kalau pakai derajat itu ya. Ya, jadi gitu. Jadi maksud saya untuk kondisi pertama itu sudut fase awalnya itu 0. Ya, jadi V-nya itu 0. Tapi kalau yang ini, sudut fase awalnya itu adalah minus 90 derajat, atau lebih tepatnya Pak, minus setengah pi, atau minus pi per 2. Itu bedanya hanya masalah V-nya ya. Ini V-nya 0, ini V-nya minus setengah pi, atau minus 90 derajat, gitu maksudnya. Nah, terus berikutnya lagi apa? Kecepatan dan percepatan. Nah, berarti kan tinggal kita turunkan aja ya. Tadi sudah sempat disinggung kok ya. Iya tadi. Ini kan. Nih, kalau ini kan. Makanya ini. Tadi kita bahas V tadi ya. Sudah, sekarang kita bahas. Kalau ini saya turunkan kan jadi kecepatan. Kalau saya turunkan lagi menjadi percepatan kan gitu ya. Nanti jadinya ini. Ya. Ini. Jadi kalau ini itu cos, ini kan cos ini ya. Ini cos. Maka ini jadi apa ini? Main sin ini main sin. Yang ini apa ini? Main cos. Nah, gitu ya. Jadi yang ini adalah posisi simpangan, yang ini kecepatan, yang ini percepatan. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ya. Ini ya, ini pakai ini ya. Simpangan plus. Plus itu artinya di kanan ya. Minus di kiri. Maksimum berarti amplitudo ya. 0 berarti titik setimbang ya. Coba kita lihat ya, ketika simpangannya plus di sini kan. Ini kan simpangan plus ya. Ini kan sini simpangan plus ya. Kecepatannya bagaimana? Ya, di sini coba lihat nih, kecepatannya bisa plus bisa min ya. Ya, jadi bisa dua kemungkinan ya. Jadi nggak bisa dikatakan plus
nggak bisa. Bisa minus, plus juga bisa minus. Buktinya ini kan. Coba kalian lihat ini ya. Misalkan ini ya. Nah, sekarang ini aja lah. Di sini plus, kecepatannya di sini plus ya. Tapi di sini plus, kecepatannya malah minus kan itu ya. Ini lah ya. Inilah, ini kan simpangan plus dan plus kecepatan plus. Tapi di sini simpangan plus kecepatan minus ya, kan nggak bisa ya. Tapi yang jelas kalau simpangannya maksimum kecepatan 0. Coba lihat. Simpangan maksimum ya, kecepatan 0. Simpangan maksimum kecepatan 0 ya, ini kan. Simpangan maksimum juga tapi maksimum negatif ini ya. Maksimum. Nah, pasti 0 gitu. Jadi maksimum atau minimum ya. Maaf, bukan minimum sih. Maksimum plus atau maksimum minus ya. Itu 0 ya. Tapi kalau 0, kalau sebaliknya kalau simpangannya 0, nah ini kan. Kalau simpangan 0 kecepatannya ya bisa ini maksimum negatif, ini juga gitu ya. Maksimum positif gitu ya. Nah, ini ya. Ya, kalau dikaitkan dengan percepatan coba kalian cermati ya. Kalau simpangan plus, percepatan pasti minus. Kalau simpangan minus, percepatan pasti plus, gitu kan. Kalau simpangannya maksimum, dia ikut maksimum ya. Tapi maksimum kebalikan ya. Coba lihat ya. Ini kan maksimum positif, dia maksimum negatif, gitu kan. Ini simpangan maksimum negatif, kecepatan maksimum positif ya. Jadi berlawanan tanda ya. Kalau 0 ikut 0, nah itu ya. Jadi kalau antara simpangan dan percepatan itu selalu berlawanan tanda, gampangnya gitu ya. Kalau simpangan plus, percepatan minus. Ya itu. Tapi kalau kecepatan, nah itu terdapat. Atau gampangnya gini lah, kalau mau gampang itu gini lah ya. Gampangnya itu ini. Kalau dikaitkan dengan arah ya. Kalau berlawanan berarti kan 180 derajat. Jadi percepatan itu ya, itu 180 derajat terhadap simpangan ya, berlawanan kan itu ya. Tapi kalau kecepatan itu 90 derajat gitu ya terhadap simpangan. Jadi simpangan ke kecepatan itu terdapat perbedaan fase 90 derajat. Terus kecepatan ke percepatan 90 derajat juga ya, sehingga antara simpangan dan percepatan nanti 180 derajat. Gambarnya seperti itulah. Nah, tadi ya. Terus berikutnya membahas tentang energi. Energi dari getarannya. Masih banyak ya. Energi getaran. Jadi katakanlah getarannya itu pegas massa. Maka nanti ada dua energi, yaitu apa? Energi kinetik sama energi potensial. Nah, itu ya. Kalau energi kinetik berarti kan setengah mv kuadrat gitu ya. Kalau energi potensial, ya energi potensial pegas setengah KI kuadrat gitu. Ini kan. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Energi potensial setengah KI kuadrat gitu ya. Nah, berarti kalau energi kinetik terkait dengan kecepatan ya. Kalau energi potensial terkait dengan simpangan ini kan. Setengah KI kuadrat. Jadi V ini kan kecepatan, X itu kan simpangan. Nah, misalkan inilah katakanlah ini ya. Ini adalah persamaan simpangannya ya, A cos omega T plus V, maka nanti persamaan kecepatannya kan ini, saya turunkan ini ya. Lalu kalau ini saya masukkan ini ya, ke ini saya masukkan ke energi kinetik setengah mv kuadrat, maka nanti jadi ini setengah m ini kan a kuadrat omega kuadrat ini kan ya, a kuadrat omega kuadrat terus ini Pak, sin kuadrat gitu ya. Itu pula untuk energi potensial berarti pakai ini kan setengah KI kuadrat ya, jadi setengah K sini X kuadrat berarti kan ini ya, a kuadrat cos kuadrat gitu ya. Terus K-nya itu apa ya? K itu bisa saya peroleh dari omega tadi kan. Untuk sistem pegas itu kan omega kuadrat itu kan K per M ya. Omega kuadrat itu kan K per M. Maka K ya M kali omega kuadrat lah itu ya. Dari situ nanti. Jadi K-nya saya ganti dengan apa? M omega kuadrat. Soalnya apa? Untuk sistem pegas massa omega kuadrat itu kan K per M. Ya. Coba kalian cermati ya, kalau energi kinetik kan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat. Sementara kalau energi potensial kan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat. Nah, kalau saya jumlah berarti kan nanti akan saya dapatkan apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat ya.
Saya tanya dulu kalian, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu berapa? 1. Satu benar. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat kan 1. Iya, jadinya nanti 1 ya. Jadi sin kuadrat ini tambah cos kuadrat ini 1. Sehingga nanti sama dengan apa? Ya ini, setengah M omega kuadrat A kuadrat. Ini kan setengah M omega kuadrat A kuadrat ya. Karena M kali omega kuadrat itu K, maka nanti sama dengan apa? Setengah KA kuadrat gitu. Itu adalah energi getaran. Sudah ya. Berikutnya apa? Soal sepertinya. Ah ya. Oh iya, soal ya. Oke, ini teorinya sudah ya. Sekarang jam berapa? 2:30 ya. Oke, berikutnya tentang soal. Atau sebelum saya lanjut ke soal, ada pertanyaan nggak? Ada ditanyakan nggak? Berapa nih soalnya? 1, 2, 3, 4. Contoh soal lebih tepatnya ya. Ada pembahasannya nggak? Nah, jangan nggak dikasih pembahasannya. Soal tok ya. Ini. Ya, kayaknya soal tok ini ya. Bentar, nggak bisa. Nah, ini kan soal ya. Soal. Iya, soal saja ini ya. Ya, soal aja ini ya. Oke, mungkin ada berapa soal sini ya? Coba saya. Oh, banyak soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak soalnya ya. Oke, mungkin kalau saya bahas semuanya waktu nggak cukup ya. Saya pilih aja deh. Beberapa aja ya. Misalkan ini ya, saya mulai yang inilah. Oh, masih cukup waktu ya, masih ada sekitar 40 menit lagi ya. Ini ya, sebuah partikel memiliki simpangan X 0,3 cos 2T plus pi per 6 X meter T sekon ya. Berapakah frekuensi, periode, amplitudo, frekuensi sudut, fase awal? Banyak sekali pertanyaannya ya. Yang pertama dulu, yang paling gampang itu amplitudo. Berapa amplitudonya ini? 0,3, Pak. Ya benar. Satuannya? Satuannya apa? Meter ya, Pak. Ya meter ini kan dia. Ya benar. 0,3 meter, jangan ragu. Di soal disebutkan kok dalam meter kan itu ya. Oke, benar. 0,3 meter, berarti 30 cm ya. Gitu kan. Oke, apalagi yang paling gampang bisa dijawab ya dari situ ya. Nah ini, frekuensi sudut. Berapa frekuensi sudutnya? Saya cari dulu yang gampang yang bisa langsung dijawab gitu loh. Kalau yang lainnya pakai ngitung kan. Jadi yang nggak pakai ngitung, langsung dilihat dari soalnya nih. Frekuensi sudut berapa frekuensi sudutnya? Berapa frekuensi sudut? Nggak tahu. Nggak usah dihitung, dilihat aja berapa itu frekuensi sudut. Gimana? Bisa jawab? Nggak bisa. Nah, berarti kalian tadi nggak ngerti. Gimana? 2 apa? Satuannya? Ya benar 2. Satuannya apa? Radian. Radian? Radian per second. Nah. Radian per sekon lah, gitu ya. Omega kan radian per sekon, ya benar. Oke, apalagi? Fase awal. Lebih tepatnya sudut fase awal. Berapa? Pi per 6. Ya, benar. Satuannya? Satuannya apa? Radian. Radian, ya. Pi per 6, ya. Jadi ini amplitudo ya. Meter. 2 ini omega. Radian per sekon, ya. Pi per 6 apa? Fase awal ini ya, adalah radian. Nah, yang lainnya harus ngitung dulu kan. Misalkan kalian tanya frekuensi, ya omega tadi kalian bagi 2pi ya, itu frekuensi. Omega bagi 2pi frekuensi. Kalau periode, kita balik ya. Kita balik, jadi jawaban frekuensi kita balik kan. Jadi misalkan tadi jawabannya berapa? 2 dibagi 2pi, maka periodenya berapa? Ya 2pi dibagi 2 gitu ya. Nah itu. Wes, gampangnya gitu ya. Kemudian yang B,
Di manakah partikel pada T1 detik? Gimana cara nyarinya? Di mana itu maksudnya tanya simpangan ya. Di manakah itu maksudnya berapa simpangannya gitu loh maksudnya itu ya. Kira-kira simpangannya berapa pada saat T-nya sama dengan 1 detik? Jawabnya gimana? Disubstitusikan ke persamaannya, Pak. Apanya disubstitusikan? T-nya. Ya, benar, T-nya ya. T-nya masukkan ke persamaan ya. Jadi 2 kali 1 ya ditambah pi per 6. Tapi jangan lupa satuannya harus apa ini? Semuanya ini satuannya harus apa? Apa aja satuannya ini? Radian, Pak. Radian. Nah. Jadi nanti kalau kalian mau ngitung, ya gunakan aja kalkulator ya. Pakai aja kalkulator. Tapi settingan kalkulatornya harus diperhatikan. Settingannya harus dalam satuan radian. Nah, kalau dalam derajat apa nggak bisa dihitung? Ya bisa, tapi kan harus kita rubah dulu dari radian ke derajat ya. Ya. Jadi kalau mau ngitung langsung ya settingan kalkulatornya yang dirubah. Kalau nggak mau ngerubah ya ininya apa ini derajatnya ini harus kita rubah. Atau kalian saya tanya ya, 1 derajat itu berapa radian? Maaf, saya balik aja deh. 1 radian itu berapa derajat? 1 radian ya. 1 rad. 180, Pak. Nah, 180, hati-hati ya. Gini loh. 180 derajat itu bukan sama dengan 1 radian ya. Tapi apa ya? Pi radian. Yes. Jadi 180 derajat itu bukan 1 radian, tapi apa? Pi radian. Berarti apa? Pi ada pi-nya loh, jangan lupa ada pi-nya itu. Ya, berarti kalau saya tanya, kalau gitu 1 radian berapa derajat? Ya 180 kalian bagi dengan pi. Coba minta tolong saya dihitungkan. 180 derajat dibagi pi. Pi itu berapa sih? 3,14. Berapa? 180 derajat dibagi 3,14. Berapa? 7,20. Yang keras, yang keras. Yang keras, Jen. 57,295. Ya, sekitar itu ya. 57-an ya. Ya, 57. Antara 57 dan 58 lah. Sekitar itulah, hampir 60 ya. Itu 1 radian. Ya, 1 radian. Sekitar. Kemudian kalau tanya ini, tentukan kecepatan dan percepatan. Nah, gimana cara nyarinya nih? Kecepatan dan percepatan. Berarti nyarinya gimana nih? Nyari kecepatan bagaimana? Maksudnya diturunkan. Benar, diturunkan. Ya. Kalau nyari percepatan? Diturunkan dari kecepatan. Ya, benar. Ya. Diturunkan lagi gitu ya. Oke. Dan tentukan posisi dan kecepatan awal partikel. Lah, gimana ya jawabnya nih yang ini? Posisi berarti tanya X ya. Kecepatan berarti tanya apa? V. Awal itu berarti apa? Maknanya awal itu apa? Dengan 0. Apa yang sama dengan 0, Jen? T-nya. T-nya, benar. Tadi gimana cara nyarinya? Cara nyarinya untuk menjawab D ini. Gimana cara nyarinya? Gimana? Kata alat saat posisi, gimana nyarinya? Disubstitusi nilai Ya, T sama ya dengan benar. 0. Disubstitusi apa yang disubstitusi? Nilai T sama dengan 0. Ya, benar. Nilai T sama dengan 0 kan itu. Masukkan ke sini kan untuk posisi ya. Kalau kecepatan ya diturunkan dulu kan. Ini jawab pertanyaan C tadi ya, baru dimasukkan itu. Oke. Udah ya gitu ya. Soalnya langsung saya berikutnya ya. Banyak soal-soalnya ya. Nah, misalkan aja ya. Misalkan ini hampir-hampir sama ini ya. Nah, ini kan mirip-mirip ini ya. Ini. Katakan ini ya, coba saya kerjakan yang ini ya. Saya baca ini ya, misalkan ini ya. Sebuah gerak harmonik sederhana mempunyai amplitudo 6 cm. Berapakah simpangan getarannya ketika percepat T? Ketika kecepatannya sepertiga kali kecepatan maksimum. Jadi kecepatannya ya. Jadi ketika kecepatannya itu sepertiga dari kecepatan maksimumnya, itu simpangannya berapa? Nah, ini nyarinya gimana nih?
gimana? Nyari ini, nyari kecepatannya ya. Maaf, bukan nyari simpangan ya. Simpangan tadi kan X ya. X-nya berapa kalau P-nya apa? Sepertiganya. Sepertiga dari kecepatan maksimumnya gitu ya. Bisa ini. Kerjakan ini kalian. Punya gambaran kalian. Pakai perbandingan bukan, Pak? Pakai perbandingan gimana? Gimana? Angger ya, angger. Apa angger Iya, apa Pak. angger? Angger ya. Angger. Angger ya. Gimana angger? Jadi kecepatan maksimum itu kan Heeh. kalau T-nya mendekati 0, T-nya 0. T-nya ini Eh. sembarang ini angger. T-nya nggak harus 0. T-nya Sebenarnya, T berapapun ya. Udah aja, nggak usah dikaitkan dengan T, angger. Gimana? kalau gitu, Agak susah ya. iya. Gimana, angger? Oke lah. Mungkin kalian nggak familiar dengan soal ini ya. Mungkin di SMA nggak pernah tanya gini ya. Di SMA nggak pernah ditanyakan soal seperti ini. Waktu bahas tentang getaran itu ya. Ada nggak soalnya semacam ini? Nggak pernah ya. Enggak, Pak. Biasanya ada persamaannya. Perbandingan tadi ya, angger ya. Iya, Pak. Perbandingan tadi ya. Sebetulnya sih bisa, tapi nanti yang apa angger nanti cuma agak lama tuh nanti ngerjakannya itu ya. Soalnya kan nyari T-nya dulu kan itu ya, maksud saya. Saya nangkap apa yang angger maksudkan tadi kan, pakai nyari T dulu kan itu ya. Gitu ta. Iya, Pak, tadinya. Iya, saya tahu. Cuma saya punya cara yang ini kan, cara yang ini loh. Cara yang cepat ya. Ya itu gini, coba sih. Cuma kalau nggak nulis nggak bisa nih saya. Coba saya coba pasang ini dulu ya, whiteboard-nya ya. Coba saya pasang dulu whiteboard-nya ya sebentar. Jadi memang harus kalau menjawab soal ini harus tulis ini ya. Oke, gini ya. Aduh. Bentar ya. Oke, sudah nyala ya. Saya ganti media ya. Sudah nampak whiteboard? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, kalau Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi kan soal kan menanyakan ini kan ya, bahwa V gitu ya. Berapa tadi? Sepertiga V maksimum gitu ya. Gitu kan, itu pada X berapa? Gitu kan pertanyaannya ya. Kira-kira gitu kan ya. Gitu kan? Oke. Nah, saya mau jelaskan ke kalian, katakanlah misalkan pakai kosinus tadi ya, misalkan ini lah. Ya, misalkan ini X ya, X pakai kosinus ya. X, A, simpangannya kan ini ya. Cos gini ya. Omega T plus V, kan gitu tadi ya. Gini kan? Coba diturunkan, turunannya apa ini? Turunannya gimana nih? Tadi kan sudah saya jelaskan tadi, turunannya apa ini? Turunan dari kosinus. Minus kan, jangan lupa ya, minus ya. Iya, Apa? Omega ya? Sin kan itu ya. Sin. Gini kan. Omega T plus V. Gini kan? Ya. Oke. Terus kemudian, kan kalian tahu ya, hubungan antara cos dan sinus itu gimana? Tahu kan? Cos kuadrat. Ya, tahu kan? Cos kuadrat sudut, katakanlah sudut ya. Ya, saya tulis gini aja deh. Omega T plus V gitu ya. Sudutnya kan itu ya. Plus ini ya. Sin kuadrat ini ya. Sama dengan berapa ini? Cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan berapa? 1, Pak. 1. Ya, kan gini sih.
Gitu kan? Coba dari sini ya. Kita cari dulu cos-nya sama dengan apa di sini. Cos sama dengan apa ini? Cos apa ini? Omega T plus V sama dengan apa ini? Kan sama dengan X per A ya. Gitu kan? Yang ini gimana nih? Sin kuadrat sama dengan apa ini? Sama dengan apa sin kuadrat di sini? Hah? Minus ya? Minus apa ini? V per ini kan ya? Oke ya. Terus saya masukkan ke sini. Jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat ya. Halaman berikutnya jadi. Ya, nanti jadi gini nanti. Cos kuadrat kan apa tadi? X per A kuadrat plus min apa ini? P omega A kuadrat. Ya. Kan sama dengan 1 gitu ya. Dengan 1, maka nanti jadi ini nanti X kuadrat per ini kan jadi plus ya. Min kuadrat kan plus. Ini nanti kan P kuadrat per apa ini? A kuadrat. Kan gini ya. Ya. Oke ya. Ya. Nanti kan saya bisa nulis gini nanti. Kalau begitu berarti kan nanti gini ya. Nanti saya dapatkan ini nanti. Omega kuadrat E kuadrat ya. Plus P kuadrat nanti sama dengan ini nanti. Omega kuadrat. Gini kan ya? Gini kan? Atau nanti pada akhirnya saya nanti dapatkan ini kan. Nanti hasilnya ini. Pokoknya nanti saya mau mengatakan ini sebenarnya ya. Bahwa kalau gitu apa? V sama dengan akar gitu ya. Akar apa? Bentar. Ini aja deh, nggak apa-apa. Pokoknya saya mau mengatakan ini. Hasil akhirnya nanti itu gini loh. Saya mau mengatakan ke kalian ya. Bahwa nanti ini aja. Bahwa nanti apa ini? V kuadrat itu sama dengan ini nanti ya. Omega kuadrat dalam kurung ya. A kuadrat dikurangi. Gini kan ya? Tinggal mindah-mindah aja kan? Dikurangi. Atau nanti artinya apa? Gini. Kalau gitu berarti V sama dengan apa? Omega akar ya. Akar. Ini A kuadrat min. Nah, saya mau ngomong ini gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau tadi dari soal ya. Kalau dari soal tadi kan ini tadi ya. Oh, dari soal tadi ini kan ya. Bahwa apa? V sama dengan apa? Sepertiga Vmax ya tadi ya. V kan sepertiga Vmax tadi ya. V sama dengan sepertiga V maksimum gitu ya. V-nya kan ini. Ini kan V-nya ya. Ini kan V-nya. V-nya kan ini. Jadi V kan ini ya. Omega akar ini kan. A kuadrat min. E kuadrat itu kan V. Sepertiga Vmax. Vmax kan kalian tahu ya. Vmax itu sama dengan apa? Omega dikalikan A itu kan Vmax. Ya. Vmax itu adalah omega dikalikan A, ini Vmax gitu ya. Gitu kan. Sehingga nanti itu artinya ya, artinya nanti kan omega saya coret nanti ya. Nanti saya akan dapatkan ini nanti. Kesimpulan gini kan, A kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Berarti ini apa? 1/9 ini ya. 1/9 A kuadrat, omeganya coret ini ya. Nah, gini nanti. Ya. Berarti kalau itu X-nya berapa kan tinggal kita cari ya. Kita cari kalau gitu X-nya berapa. Ya. Sehingga nanti gini kan. X kuadrat tadi ya, sama dengan apa? Jadi 1/9 ya. Berarti kan sama artinya dengan ini nanti ya. Berapa tadi? Bentar, saya lupa tadi. Jadi X kuadrat berarti kan ini dikurangi ini kan ya.
Begini nanti sama dengan ini nanti. A kuadrat gini ya. A kuadrat dikurangi 1/9. 1/9 A kuadrat ya. Berapa itu? Berapa itu? Berapa ini? Kan 8/9, Pak. Gini kan ya. 8/9 apa? A kuadrat. Jadi kalau itu X-nya berapa ini? Tinggal di akar ya. Gitu kan. Akar 8 itu berapa? Plus minus sebetulnya ya. Sebenarnya plus minus ini ya. Plus minus ini. Plus minus akar ini nanti. 8/9 A kuadrat ya. Berarti ini kan sama dengan ini nanti. Plus minus 2/3 akar 2 ya. A gitu ya. Ya, soalnya akar 8 kan 2 akar 2 ya. Akar 11 kan. Ya, jadi bisa plus 2/3 akar 2 bisa minus. Ada dua jawaban ya, plus minus. Plus itu berarti di kanan, minus di kiri ya. Jadi bisa di bagian, bisa di simpangan kiri atau simpangan kanan. Nah itu caranya kira-kira seperti itu ya. Untuk menjawab yang tadi. Dah kembali ke soal tadi ya. Itu ya. Ya, tinggal masukkan aja. Kalau A-nya 6 cm ya tinggal masukkan. Ya, A-nya 6 cm. Jadi ada dua jawaban nanti ya, plus minus ya. Terus berikutnya lagi ya, yang soal berikutnya lagi. Oke, misalkan saya pilihkan soal-soal yang ini aja ya, yang menarik aja ya. Katakanlah misalkan ini. Katakanlah misalkan ini ya. Yang ini ya, yang nomor ini loh, ini ya. Yang pegas ini ya. Ada pegas identik. Jadi itu maksudnya apa? K-nya sama ya. 3 buah, jadi K-nya sama semua. K1, K2, K3 itu sama. Yaitu apa? 300 Newton per meter ya. Disusun secara ini kan. Jadi ini ya ada paralelnya, ada serinya ya. Terus jika pegas diberi beban bermassa 6 kg, pertambahan masing-masing pegas adalah berapa? Pertambahannya bagaimana antara pegas 1, pegas 2, dan pegas 3? Sama enggak? Pertambahan panjangnya, X-nya gitu ya. Maksud saya gini, apakah X1, X2, dan X3 itu sama semua? Sama semua enggak? X1 sama X2 sama, tapi beda dengan X3-nya. Ya, benar sekali. Benar yang dia katakan Zen ya. Bahwa X1 dan X2 pasti sama kan? Soalnya apa? Dia paralel dan identik. Ya benar. Jadi X1 sama dengan X2. Ya, tapi X3 lain gitu ya. X3 itu lain. Nah, untuk bisa menjawab itu, coba kita cari dulu gayanya ya. Gayanya berapa itu? Bisa ngitung gayanya. Gayanya berapa? Gaya pada pegas. Gaya apa sih pada pegas itu? Gaya berat. Ya benar, gaya berat. Berapa? Coba dihitung berapa? Anggap aja gayanya 10. Berapa? 60 Newton. Ya benar, 60. Jadi gayanya itu 60. Jadi maksud saya gini, ini kan ada gaya 60 ya. Nanti gaya 60 itu bekerja pada pegas 3 ya. Jadi pada pegas 3 terdapat gaya 60 Newton. Paham itu ya. Kemudian pada pegas 1 dan pegas 2 bagaimana? Gayanya bagaimana? Jadi pegas 3 itu merasakan gaya 60 Newton. Bagaimana dengan pegas 1 dan pegas 2? Terbagi 2, Pak. Benar. Dibagi 2, Pak. Bagi 2 kan? Jadi di sini 30 Newton, di sini 30 Newton. Soalnya kan paralel ya. Jadi kalau paralel itu gayanya dibagi 2 ya. Gayanya dibagi 2 ya. Jadi di sini 60 Newton. Ya. Nah, kan tinggal kalian hitung berapa kalau gitu X-nya. X itu kan sama dengan apa? F per K ya. Benar kan? Coba di X3. X3 berarti apa? F per K. F-nya kan 60 Newton ya. Jadi 60 dibagi K. K-nya berapa? Hanya 300. Berapa? 60 dibagi 300 ya.
Berapa? Berapa, Damianus? 1/5. 1/5, oke. Kalau pada ini Pegas 1 dan Pegas 2 kan sama ya. Berapa? Pegas 1 berapa? Tadi bagi 2 tadi ya. Berarti kan 30 ya. 30 dibagi 30 ya. Kok 30? 30 bagi 300 ya. Berapa? 30 bagi 300. 1/10. Ya, 1/10 ya. 10. Ya. Jadi gini Masnya, X1 sama dengan X2 1/10 ya. Kalau X3 1/5. Nah, itu segitu cara jawabnya, gampang. Oke, berikutnya yang perlu saya bahas. Nah, ini contoh dari bandul fisis ini ya. Ya, bandul fisis itu contohnya ini ya. Oke ya, coba ini saya bahas ini ya, bandul fisis. Seperti ini. Jadi ini bandulnya berupa batang ya. Berupa batang, panjangnya L gitu ya, masanya M gitu ya. Terus diayun di ujung batang ini ya, ini ayunannya ya. Ayunannya ujung batang gitu kan ya. Kemudian sistem tersebut diayunkan pada sudut kecil. Dan pada langit-langit. Jika sistem tersebut diayunkan dengan ditentukan momen inersia dari sistem. Ini bola kecil ya. Oh, ngerti maksudnya ya. Ini bola kecil masanya M besar. Terus ini ada batang kayu ya, kayaknya gitu sih. Batang kayu juga masanya M ya. Jadi bola kecil masanya M, batang kayu juga masanya M gitu ya. Batang kayu panjangnya L. Ya, pertanyaannya adalah yang pertama, momen inersia sistem. Ya, momen inersia sistem yang pertama. Yang kedua, periode sistem. Kemudian yang ketiga, Pak, frekuensi sistem jika L-nya 2 meter. Coba ya, sebetulnya kata kuncinya di momen inersia itu ya. Kata kuncinya di situ. Maksudnya kunci pembukanya di situ ya. Coba saya buka media. Oke ya, ke soal selanjutnya nanti ya. Jadi tadi soalnya itu gini ya. Ini kan ada ini porosnya ya, ditancapkan di poros ini, muter kan ini ya. Ini kan batang kayunya ya. Ini batang kayunya lah gitu ya. Ini batang kayu. Ini bola kecil ya. Ini masanya M ya. Ini masanya juga M ini ya. Masanya M, panjangnya L ini ya. Panjangnya L. Momen inersianya berapa? Ini porosnya di sini ya. Ini poros ya. Ini poros. Momen inersia bagaimana nih? Gimana itu momen inersianya? Hah? Ya kan gini aja sih. Momen inersia bola kecil tadi ya ngomongnya ya. Tadi nyebutin jari-jari bola nggak tadi ya? Bentar, tak lihat dulu ya. Takutnya salah nanti ya. Bentar ya. Tak lihat dulu. Nyebutin jari-jari bola nggak ini tadi? Jari-jari bolanya tahu nggak ini? Enggak tahu, Pak. Nah, berarti dianggap titik itu ya. Jadi bola kecilnya saya anggap sebagai partikel. Tapi kalau dia nyebutkan jari-jari bola, berarti nanti saya anggap sebagai bola pejal gitu ya. Kan bola pejal ada momen ya berarti partikel ya. Lebih tepatnya partikel itu. Bola kecil itu partikel ya. Oke, mari lagi kalau gitu ya. Berarti bola kecil itu ya, partikel itu berarti ya. Ya, berarti partikel itu ya. Saya ganti aja partikel gitu ya. Atau bola kecilnya, atau bola kecil enggak apa-apa lah. Kayaknya saya lebih suka pasnya itu partikel ya. Partikel itu berarti ya bola kecil kan ya. Ya, partikel itu berarti. Itu partikel ya. Plus momen inersia batang ya.
batang ujung ya. Diputar di ujung maksudnya gitu ya. Coba masih ingat momen inersial partikel itu gimana? Ada yang tak bisa jawab. Momen inersial partikel itu gimana? Partikel yang berputar pada jarak r itu ya. Gimana kemarin? Kan mr kuadrat ya. Oke ya, gini kan. mr kuadrat kan gitu ya. Kalau batar, tergantung batangnya. Batang diputar di mana? Di tengah apa di ujung? Kalau ini batangnya diputar di mana? Di tengah apa di ujung ini? Di ujung. Di ujung, ya. Tahu, momen inersial batang diputar di ujung ya. Batang diputar di ujung itu momen inersialnya adalah apa? Sepertiga ml kuadrat itu kalau di ujung ya. Gitu. Kalau di tengah 1/12 ya. Kalau di tengah apa? 1/12 ml kuadrat. Kalau di ujung sepertiga ml kuadrat ya. Itu ya. Nah, sekarang kita hitung ya. R-nya kan L ya. Jadi nanti gini. R-nya ini kan L ini ya. Jadi nanti gini. Ini kan L kuadrat gitu ya. Plus ini nanti sepertiga ml kuadrat ya. Berapa ini? 4/3. Ya benar. Udah kejawab ya. 4/3 ml kuadrat. Ya. Pertanyaan pertama udah kejawab. Pertanyaan kedua. Dia tanya apa tadi ya? Enggak, tak lihat dulu ya. PPT-nya ya. Tanya periode. Nah, tanya periode ya. Berarti kalau tanya periode, oke. Rumusnya ya. Rumus periode bandul fisis ya. Itu adalah T, rumus periodenya ya, 2pi akar, gini tadi ya, M GD per I tadi ya. Gini kan tadi ya. Ini rumusnya ya. T M GD per I. I-nya udah tahu kan? I-nya udah tahu. Yang belum tahu itu apa? D-nya. Jadi I sudah tahu, kita hitung barusan M apa 4/3 ml kuadrat, sekarang jadi masalah D. D itu apa sih? Sebentar. Biar kalian nggak bingung, M-nya berapa ini? Masa bandulnya berapa? Nanti kalian bingung nanti. Masa bandulnya berapa? Saya tanya dulu. Masa bandul berapa? Loh, M kan masa bandul. Masa bandulnya berapa ini? Biar kalian nanti nggak bingung ya. Bentar. Kalian tadi perlu saya ini dulu ya. Bentar. Ini M besar ini ya. Biar kalian nggak bingung gitu loh. Ya, saya kasih keterangan ya. Berapa masa bandulnya? Ada yang bisa jawab? M-nya ini berapa ini? Masa bandulnya itu apa? 2M ya. Kenapa kok 2M? Kan ada bandul dan bola kecil ya. Jadi gabungan antara bola kecil dan batangnya ya. Jadi 2M ya. Jadi masa bola kecil plus masa batang ya. Tuh. Jangan lupa itu. Lalu I-nya tadi sudah kita hitung ya. I-nya tadi berapa? Ini. 4/3 ml kuadrat. Nah, sekarang yang jadi masalah itu kan D-nya berapa ini? D itu apa? Jarak pusat bandul dari poros. Berapa itu? Pusat bandulnya di mana? Ini juga nggak gampang nih, ngitung pusat bandul ini. Pusat bandulnya di mana? Tahu nggak pusat bandulnya di mana tuh? Sebetulnya ini bukan soal gampang, soal yang cukup pelik juga ini ya. Jadi kalau saya jawab gini boleh nggak? Pusat bandulnya di tengah-tengah batang. Benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Ya benar salah, Andi. Andi ya namanya. Ya, kenapa kok salah, Andi? Karena yang di tengah batang itu pusat massa batang aja, Pak. Iya benar. Kalau ditambahkan dengan pusat massa bola bergerak ke bawah. Benar. Jadi kalau di tengah batang kan pusat massa
batang, padahal kan nggak cuma batang kan, ada ini kan ya. Ada bola, ya benar. Jadi tidak di tengah-tengah ya. Terus gimana? Ya harus kita cari. Ya. Coba, makanya harus cari dulu. Jadi ini soalnya bukan soal gampang, tapi cukup panjang soal ini ya. Oke, saya harus cari dulu ya. Nah, gini cara nyarinya ya. Saya gambar ulang. Gambar ulang ya. Ini ya. Nah, ini batangnya ya. Ini kan ini ya. Ini masnya apa tadi? M ini ya. M ya, batangnya juga M tadi ya. Nah, ini kan apa ini? Sebut aja ini, saya sebut aja X1 ya ini ya. Saya sebut X1. Di sini saya sebut apa? X2 ya. X2 ya. Jadi ini ya, M ini kan apa ini? Ini kan M1-nya ya. Ini sebagai M1, ini sebagai M2 gitu ya. Ya. Jadi untuk mencari X bandul, saya sebut aja X ya. X bandul. Jadi nanti harus pakai rumus ini yang kemarin kita bahas ya. M1, X1 ya. Plus ini nanti M2, X2 ya. Per apa nanti ini kan? M1 plus M2. Misalkan ini aja lah. Misalkan di sini 0 ya. Ini 0 ya. Anggap aja di sini 0 ya. Di sini 0. Ya, di sini X sama dengan 0 gitu ya. X1 kira-kira berapa ini? Sama dengan apa ini X1? Kalau panjang batangnya L, berarti X1 itu berapa? Setengah L. Benar, setengah L ya. Oke. X1 setengah L ya, benar. X1 adalah X1 sama dengan ini ya. Setengah L. X2 bagaimana? Kan L ya. Anggap aja ini partikel kan, titik ya. Ya. Anggap aja titik kan, nggak punya ukuran gitu ya. L. Sehingga nanti kalau gitu berarti ini nanti saya tulis gini. M1 kan M. Ini apa nih? Kali setengah L ya. M2 juga M. Kali L. Ini nanti apa? 2M ya. Kan 2M gitu ya. Ya, sehingga nanti dari sini, kalau gitu berarti X-nya berapa ini? M-nya coret ya. M coret. Nanti kan jadi ini nanti. M-nya saya coret, nanti jadi gini kan. Setengah L ditambah L dibagi 2. Nah, berapa ini? Setengah L kali setengah kan? 3/4, Pak. Iya, benar. 3/4 L itu kan ya. Jadi di mana pusat bandulnya? 3/4 L berarti 3/4 L berarti kan di sini ya. Di ini kan ya, ini kan ya. Ini pusat bandulnya ya. Oke ya. Jadi pertanyaan saya berapa jarak pusat bandul dari poros? Ini poros ya. Berapa jaraknya? Pusat bandul dari poros. Berapa? Berapa jarak pusat bandul? Ini kan pusat bandul ya. Tadi kan 3/4 L ya. Saya tulis saja di sini. Pusat bandul X-rate-nya, rata-ratanya ya. Itu adalah 3/4 L. Berapa jarak pusat bandul dari poros? Itu D kan ya. Jadi kan D. Jadi kalau gitu D pusat bandul dari poros berapa? Bisa jawab kalian. Jarak ini loh. Jarak sini ke sini berapa? Kan sudah jelas ini. Masa kalian nggak bisa jawab sih? Berapa jarak sini ke sini? 3/4 L. Ya itu jawabannya kan itu sih. Jangan ragu-ragu. Kan ini ke sini setengah L. Ini ke sini L. Berarti ini ke sini 3/4 L kan. Nah ini kan 3/4 L kan gitu ya. Ya, sehingga tadi rumusnya apa tadi? Ini kan, ini rumusnya tadi ya. Jadi tidak ya, gitu ya. Jadi ini, jangan lupa ini berapa ini? 2M ya. Jadi nanti ini. Sehingga nanti gini ya, T 2pi ya, akar M. M-nya kan 2M ya. 2M. Lalu G. D. D-nya berapa itu tadi ya? 3/4 L. Terus tadi apa? I-nya tadi berapa I-nya tadi?
I berapa tadi? I, ini kan? 4/3. Ya, 4/3 ml kuadrat ya. Tulis di sini. 4/3 ml kuadrat ya. Ini di akar kan? Nah, apa? Ini M bisa coret ya. L coret 1 kan itu ya. Coret 1 sehingga nanti ini saya tulis ini nanti. 2pi akar M-nya saya coret ya, jadi 2G gitu ya. G-nya kan nggak bisa ya. L-nya coret ya. Apa? 3/4 ini ya, L-nya coret. Jadi sini per ini 4/3 L gini ya. Gitu kan. Nah, ini ya. Ya, berapa itu kira-kira? Kalau seperti ini nulisnya ya. Berapa ini kira-kira? Ya, sama dengan berapa ya? 2pi akar berapa itu? Berapa ini? 2 kali berapa ini? Ini coret sama ini ya, 2 sama 4 coret ya, jadi 3/2 ya. 3/2 dibagi 4/3 berapa? 3/2 dibagi 4/3. Ini loh. 3/2, 2 kan, dibagi 4/3. Kan tinggal kalian kalikan kebalikannya aja gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Gini loh maksud saya. Kan ini kan 3/2. G ya. Saya bagi dengan ini berapa nih? 4/3 ya. Berapa ini? Waduh, enggak bisa ini ya. 8. Ya Pak, ya Pak. Tahu kan kalian ya? Coba Pak, saya hapus aja deh. Kan dikali seperkan sama aja, dikali kebalikannya sih gitu kan ya. Di matematika kan gitu sih. Coba berapa? Tadi berapa tadi? 9/8, Pak. 9/8. Ya, 9/8 kan gitu sih. Iya. Iya, 4 kali 2 8. Benar, 9/8. Udah tahu ya. 9/8. Oke, jadi ini nanti. Ya. 9/8 apa? G per L kan gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti jadi ini ya. 9/8 G per L. Ya. Itu. Ya, situ jawabannya ya. Kalau mau ngitung ya tinggal masukkan aja G-nya berapa, L-nya berapa gitu ya. Gitu tuh sih. Ya, itu ya. Mungkin cukup itu karena waktunya sudah habis ya. Jadi lumayanlah sudah saya bahas sampai soal ini ya. Atau sebelum saya akhiri ada pertanyaan ya? Ya, sebenarnya sih waktunya ya sudah lewat 1 menit ya. Nggak ada ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.